Korea Selatan terus melangkah laju dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae. Awalnya, proyek ini dikerjakan bersama Indonesia, namun dinamika kerja yang fluktuatif membuat Korea Selatan membuka peluang kolaborasi dengan negara lain. Baru-baru ini, Peru diumumkan sebagai mitra baru dalam proyek tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memperluas basis kolaborasi industri dan meningkatkan daya saing KF-21 di pasar global. Dalam kabar terbaru yang dilaporkan oleh indomiliter.com, terlihat perubahan pada bendera yang terpasang di prototipe KF-21. Sebelumnya, bendera Korea Selatan dan Indonesia tersemat sebagai simbol kerjasama kedua negara, dan kini bendera Indonesia digantikan oleh bendera Peru, menandai peran baru negara Amerika Selatan itu dalam proyek pesawat KF-21. Meski logo Kementerian Pertahanan tetap ada, absennya bendera Indonesia menimbulkan keprihatinan. Perubahan ini meski hanya dianggap simbolis, namun cukup sensitif mengingat Indonesia adalah mitra awal dalam pengembangan pesawat generasi 4,5 tersebut. Sebagai negara yang sejak awal terlibat dalam pengembangan KF-21, absennya bendera Indonesia pada prototipe pesawat telah menimbulkan persepsi bahwa peran Indonesia mulai terpinggirkan. Padahal Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam hal pendanaan dan pengembangan teknologi. Keputusan Korea Selatan ini dinilai kurang menghargai hubungan bilateral yang telah terjamin erat selama proyek berlangsung. Meskipun Peru hanya dijanjikan untuk memproduksi beberapa komponen, keterlibatan mereka dianggap signifikan oleh Korea Selatan. Dengan keikutsertaan Peru, Korea Selatan tidak hanya memperluas jaringan mitra, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas pasar ekspor KF-21 di wilayah Amerika Selatan. Namun, kritikus menilai bahwa langkah ini lebih berorientasi pada geopolitik daripada aspek teknis. Sebagai mitra baru, kontribusi Peru masih jauh dari posisi strategis yang dipegang Indonesia saat ini. Keputusan Korea Selatan untuk menggandeng negara Peru mencerminkan strategi diversifikasi dalam proyek KF-21. Dengan mengurangi ketergantungan pada satu mitra utama, Korea Selatan tentu ingin memastikan keberlanjutan proyek di tengah dinamika kerjasama internasional. Namun, langkah ini tentu juga memiliki resiko, terutama jika mitra lama merasa diabaikan. Indonesia sendiri sebagai salah satu investor utama proyek pengembangan pesawat ini diharapkan dapat memperkuat posisinya dengan memastikan kontribusi teknis dan finansial tetap dihargai. Sebagai negara yang telah menjalin kerjasama erat dengan Korea Selatan di berbagai sektor, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat diplomasi teknis dan politik dalam proyek ini. Pemerintah Indonesia perlu memastikan kontribusi yang setara dengan Korea Selatan, baik dalam hal pengembangan teknologi maupun pembagian manfaat. Admin sendiri sebenarnya cukup heran kenapa bendera kita harus dihilangkan. Karena jika pengembangan pesawat tidak lagi dilakukan secara bilateral dan sekarang berubah menjadi multilateral, seharusnya di situ dipasangkan bendera 3 negara, bukan hanya 2 negara yang membuat seolah KF-21 dikembangkan oleh Korea Selatan dan juga Peru, bukan Korea Selatan dan Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian sendiri?